Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda umat Allah, bersama kami para frater, kita mendalami bersama dalam katekese mengenai kelahiran Yesus Kristus oleh perawan Maria. Pernyataan iman bahwa Yesus Kristus dilahirkan oleh perawan Maria tentu ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama, mau menunjukkan realitas bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia biasa sebagaimana manusia lain yang mengalami peristiwa kelahiran. Bahkan secara keseluruhan pernyataan iman kita bahwa di dalam syahadat dikatakan bahwa yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Kita melihat sebagai pernyataan mengenai keilahian dan kemanusiaan Yesus. Yang kedua, bahwa hal ini mau menyatakan bahwa Yesus mengalami kelahiran yang unik dari seorang perawan yang bernama Maria. Yesus lahir dari seorang perawan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita lihat beberapa tema dan sub-tema yang akan kita dalami bersama di dalam pertemuan singkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda umat Allah yang terkasih, dalam subtema pertama ini kita akan membahas tentang keperawanan Maria. Yang pertama, bahwa gereja mengajarkan bahwa Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita, adalah perawan dan selalu perawan. Ada 3 macam keperawanan Maria. Yang pertama, virginitas antepartum, atau di dalam bahasa Indonesia menunjukkan bahwa keperawanan Maria sebelum kelahiran. Yang kedua, virginitas in partum, artinya saat kelahiran. Yang ketiga, virginitas pas partum, artinya keperawanan Maria setelah kelahiran Yesus. Bagaimana hal ini dipahami? Pasti saudara-saudari sekalian akan bertanya. Jawabannya ialah bahwa Maria sungguh-sungguh perawan, lahir maupun batin, baik secara biologis maupun simbolis. Tentu pertanyaan ini akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, bahwa kita harus memahami misteri ini sebagai sebuah tindakan Allah. Keyakinan gereja sepanjang masa ialah keyakinan gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus sebagai sumber kebenaran, bahwa Maria ialah tetap perawan, baik biologis maupun simbolis. Yang kedua ialah bahwa semua ini adalah tanda dan tindakan Allah sendiri. Artinya bahwa keyakinan dari keperawanan Maria merupakan konsekuensi iman akan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Pada intinya bahwa jika Yesus Kristus itu adalah Sang Penyelamat kita, maka konsekuensinya adalah bahwa Yesus harus lahir hadir dari Allah, bahwa Yesus hadir dari tindakan Allah sendiri. Maka kita harus melihat keperawanan Maria. Sekali lagi, keperawanan Maria ini kita harus melihat bahwa dari segi karya Allah, segi keselamatan Allah kepada umat manusia, bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, maka ia harus hadir dari Juru Selamat. Juru Selamat yang hadir Yesus Kristus. Bagaimana hal itu dipandang? Sekali lagi ya, kita menekankan satu hal, yaitu semua itu adalah bagian dari karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Sekian pembahasan tentang keperawanan Maria. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh para frater. Kali ini saya akan membahas mengenai Mariologi. Nah, apa sih Mariologi itu? Mariologi adalah bidang teologi yang merefleksikan Maria, Bunda Yesus, dalam hubungannya dengan kebenaran iman Kristiani. Ada 4 dogma atau ajaran iman dan kepercayaan mengenai Maria, yaitu Maria sebagai Bunda Allah, Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa dosa, dan Maria diangkat ke surga dengan seluruh jiwa dan raganya. Bagaimana gereja melihat Maria, atau bagaimana pandangan gereja tentang Maria? Dalam Konsili Vatikan kedua secara khusus dibahas dalam dokumen Menjadi Bab 8. Di situ dikatakan
Maria adalah orang yang telah ditebus dan ciptaan rahmat Kristus adalah sumber keluarga gereja. Tetapi sekaligus Maria adalah bunda putra Allah sebagai putri Bapa yang terkasih dan genisah Allah Kudus. Pembahasan selanjutnya kita akan masuk dalam topik mengenai kebaktian kepada Santa Perawan Maria. Kebaktian kepada Santa Perawan Maria yang seringkali kita lakukan, yang seringkali kita buat terhadap panggilan dan perutusan Maria berkaitan akan peranannya dalam misteri penebusan Kristus. Kebaktian kepada Santa Perawan Maria merupakan penghormatan yang seringkali kita lakukan. Namun pertama-tama penghormatan di sini ditujukan kepada pribadi dari Santa Perawan Maria. Sedangkan patung, berbagai macam gambar, tempat-tempat pesiarahan, rosario, dan lain-lain yang berkaitan dengan Santa Perawan Maria itu hanya merupakan sarana yang membantu kita untuk menghormati pribadi dari Santa Perawan Maria. Penghormatan kepada Maria yang kita buat mengungkapkan tindakan kepercayaan, rasa syukur, seruan permohonan, dan kasih serta hormat melalui pengantaraan doanya. Misalnya doa salam Maria, rosario, novena, litani, dan aneka siara. Perlu kita ketahui bahwa penyembahan dan penghormatan itu berbeda. Penyembahan dan penghormatan dalam bahasa Yunani dibedakan menjadi dua. Penyembahan dalam bahasa Yunaninya latria dan penghormatan dalam bahasa Yunaninya dulia. Penyembahan hanya tertuju kepada Allah dan Yesus Kristus, sedangkan penghormatan hanya kepada orang-orang kudus seperti Bunda Maria sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan kepada Santa Perawan Maria itu hanya penghormatan, bukan penyembahan. Dan harus kita ketahui pula bahwa Maria sebagai perantara doa hanya mengantar kita kepada Yesus putranya, bukan kepada Allah. Hanya Yesuslah yang mengantar kita kepada Allah. Penampakan Maria merupakan salah satu ungkapan karunia karismatik yang menyertai perjalanan hidup gereja. Penampakan ini boleh dipahami sebagai suatu kejadian atau gejala yang berupa penglihatan secara mistik simbolis yang masuk dalam pikiran manusia atau dalam alam sadar manusia, itu bersifat psikis atau secara manusiawi. Dalam penglihatan ini Allah berperan sebagai yang maha kuasa untuk mewahyukan diri dalam sini. Tapi teman-teman, jika kita tahu lebih pasti bahwa penampakan Maria ini bukan semua termasuk penampakan yang konstitutif, artinya bahwa pewahyuan kita hanya terjadi dalam diri Yesus Kristus sendiri, teman. Untuk seperti yang kita tahu di sini, penampakan itu bisa terjadi antara dua kali, yaitu misalnya penampakan Yesus Kristus yang bangkit dalam ketertujuan sifat konstitutif dan termasuk secara pewahyuan pokok dan normatif yang dibukukan dalam kitab suci. Sedangkan teman-teman sendiri kita tahu bahwa penampakan Maria itu ya bisa dikatakan tidak bersifat konstitutif dan tidak normatif bagi pewahyuan iman Kristiani. Misalnya teman-teman, kesaksian hidup para nabi yang berorientasi pada ajaran dan cahaya Yesus sendiri. Penampakan kita selalu mengacu kepada misteri Kristus. Ajaran gereja memasukkan berbagai penampakan Maria seperti yang di Fatima, Portugal, Prancis, dan di tempat lainnya itu sebagai pengalaman atau pewahyuan pribadi. Di sini kita lihat bahwa penampakan Maria dengan berbagai pewahyuan pribadi yang diakui gereja tidak pernah dipandang sebagai hal yang menambah atau memperluas ajaran iman dan wahyu Kristiani. Dalam iman Kristiani, seluruh pewahyuan Allah sudah selesai dan penuh dalam diri Yesus Kristus, yaitu lewat wafat dan kebangkitan itu sendiri, di mana kita tahu bahwa kebangkitan itu sendiri merupakan puncak dari pewahyuan Allah. Jadi teman-teman, untuk mengimani atau mengakui bahwa penampakan Maria adalah salah satu kejadian nyata, kita harus perlu meneliti secara lebih jauh. Apakah kita bisa menanggapi itu secara iman yang utuh, atau bagaimana kita menanggapi itu secara iman di dalam hati kita masing-masing. Dalam artian bahwa penampakan itu diakui oleh gereja itu kan dari bagaimana umat menanggapi seperti ini. Apakah umat memiliki keimanan
keimanan khusus untuk penampakan ini atau tidak. Jadi dalam intinya bahwa penampakan Maria merupakan tanda karismatis untuk umat beriman pada zamannya, dan bisa jadi itu merupakan jadi salah satu saksi iman dari banyak orang secara langsung kita kasat mata melihat penampakan itu sendiri, atau dibagikan awan misalnya yang meliputi dan misalnya dalam itu misalnya kriteria utama salah satu penampakan itu bisa dilihat di Korintus 1 Korintus 14 ayat 37 sampai 40 dan banyak pewahyuan yang lain seperti. Tapi ingat teman-teman, penampakan Maria itu bisa diimani dan tidak bisa diimani. Itu tergantung dari bagaimana pewahyuan Allah secara pribadi dari manusia dan kita masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sekian dari kami.